Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi bersama Doker Film Project. Ya, di sini kami masih bersama Mas Andri Koplo. Ya, di sini kita sebenarnya tadi mau melanjutkan video yang keempat, cuma karena cuacanya agak mendung-mendung, jadi ya kita tunda dulu. Di sini ya kita seru-seruan membuat BTS kayak film-film Korea gitu ya. Ya, ini bersama Mas Andri Koplo. apa Om? BTS itu sejenis Panjangannya apa Om? Hewan amuba lah. B itu B, ya pokoknya BTS lah ya. BTS itu BTS itu sejenis ya kayak di Korea itulah, pedansa penari dance itu. Ya, di sini buat teman-teman yang kemarin komen atau tanya-tanya langsung japri ke saya. Ini mau saya jelaskan lah ya sedikit-sedikit walaupun saya agak bingung. Buat Mas Andri Koplo, ini ada teman-teman yang mau tanya. Tanya apa Mas? Mau tanya Oh. dipanggil Koplo itu kayak mana, Mas? Iya, sejarahnya panjang itu. Ya, singkatnya aja seperti apa? Apanya? Cerita pendeknya kok bisa dipanggil Koplo? Ya, panjang lah pokoknya itu ceritanya. Ya pendeknya aja kita Kalau dipendekin susah. panjangnya. Susah ngeditnya itu. Ya, Lama. tolong. Ngeditnya lama itu. Sejarahnya pokoknya panjang. Udah gitu aja. Ya, di sini ada manusia-manusia yang di balik layar, yaitu penulis naskah atau skripsi. Siapa tahu teman-teman kemarin yang tanya-tanya bisa dijelaskan sama suhu yang satu ini, Mas Bro. Suhu badan. Ya, kita lihat kan. Ya. Halo. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sekarang bertemu di Doker Film Project ya. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan melalui Jimin dan Mas Andri Koplo ya. Jadi kenapa sih kok masih kaku-kaku gitu ya, yang terus yang belum lepas seperti itu. Yang pertama, kenapa pemain di Doker Film Project ini masih kaku-kaku? Karena yang pertama mereka adalah laki-laki. Nah, itu. Yang pertama mereka adalah laki-laki, jadi wajar kalau kaku ya. Jadi normal mereka. Nah, yang kedua, kita bukan artis gitu kan. Sedangkan artis sendiri itu pun butuh waktu yang panjang untuk bisa acting sebagus mungkin, apalagi cuman sekelas-kelas kita orang kampung yang berniat hanya untuk berkarya seperti itu. Jadi kenapa kok masih kaku-kaku ya, karena masih belajar. Kalau teman-teman tahu ya, Mas Andri sama Mas Giman ini pertama di depan kamera, walaupun ya kamera cek-cek ya itu aja udah ya bingung. Kalau sudah di depan kamera tuh bingung, dan menurut saya tidak semua orang itu bisa berbicara di depan kamera seperti itu. Dan sesuatu apresiasi yang saya berikan kepada mereka apa, walaupun film pertama itu jujur tidak ada skrip naskah seperti ini ya, Mas Andri, Mas Giman ya, itu hanya saya arahkan saja, mainnya seperti ini, idenya ada di otak. Karena pemikiran saya seperti ini, ketika saya nulis dan nunggu mereka siap, nggak akan siap-siap. Jadi kita beranikan coba dengan waktu yang sesingkat mungkin, tapi alhamdulillah respon teman-teman pun bagus. Nah, jadi itu teman-teman ya, di sini kembali lagi kami sampaikan kepada teman-teman, mohon dukungan, kritik, saran, dan dukungan. Semua komentar-komentar teman-teman ini kami tampung dan kami jadikan sebagai pembelajaran ya. Jadi gue pembelajaran. Karena gini ya, kalau saya sendiri pribadi, saya sebagai penulis, sutradara, sekaligus editor, pengambil gambar ya. Jadi banyak sebenarnya tuntutan saya pada teman-teman, sama Mas Andri, sama Mas Iman ini saya banyak, dan bahkan saya pun kadang-kadang cerewet ya, Mas. Tapi kembali lagi saya tidak bisa menekan, karena apa? Tujuan kita pun membuat film ini untuk menyalurkan kreasi kita gitu. Bagi ya memang kalau semuanya ada beberapa yang nggak suka ya silahkan gitu kan. Karena kalau menurut saya sendiri, suka ataupun tidak suka itu dua hal yang sama-sama memperhatikan. Jadi ya terima kasih untuk netizen juga ya. Oke, tadi ada yang nanya langsung ke saya.
inovasinya kok itu aja sih, nggak ada yang lain, apa nggak bosen gitu? Nah, kayak mana tanggapannya? Ada beberapa hal yang saya jadi acuan saya kenapa di tempat-tempat itu saja. Yang pertama, satu, tempatnya strategis, tidak banyak lalu lalang orang lewat ya, tidak ada berisik kendaraan gitu kan. Nah, yang kedua, pemain kita ini teman-teman, kalau dilihat orang itu masih nyumput sindelik kayak keong. Jadi ya kami manfaatkan apa yang ada di lingkungan kita gitu. Bahkan alat untuk kita syuting pun ya seadanya ya Mas Adri, tidak kita ada-adakan. Dan kemarin juga ada yang bilang ke saya sendiri, bikin film ini loh yang lucu terus mengedukasi gitu, ada pesan moralnya di situ. Nah, untuk di episode 4 ini di sini saya sudah menaruh edukasi dan untuk kata-kata yang kurang berkenan di hati penonton itu juga sudah sedikit demi sedikit kita hilangkan, karena memang apa ya, kadang kata-kata kasar itu keluar dengan spontan, dan mudah-mudahan apa yang saya tulis nanti bisa saya masukkan pesan-pesan moral yang tentunya bisa dilihat atau dikonsumsi oleh semua kalangan. Seperti itu sih harapan saya. Jadi ini pemain baru nggak boleh dilihatin. Nggak boleh dilihat Kakinya kaki iwa ya orang popo suara nih woy. Coba Mas ngomong Mas, halo guys. Wow. Keren sekali. Ya, itu tadi sepenggalan kata suara Suara pemain baru kita ya. yang inisialnya P aja. Susah nggak sih Pak nulis cerita itu? Kalau dibilang susah sebenarnya ya nggak susah, susah. Dibilang gampang ya gampang sebenarnya, karena saya sendiri pun menulis satu cerita itu bisa 1 sampai 4 scene ya. Itu kan kita paling main kan paling banyak 4 sampai 4 scene ya. Itu tidak saya tidak membutuhkan waktu sampai berjam-jam, maksudnya nggak sampai 1 jam lebih gitu. Mungkin kalau saya fokus itu 1 jam, cuman kesulitan dalam membuat film lucu itu di punchline-nya. Kita nyari momen lucunya itu, Punchline-nya itu. nah itu momen lucunya seperti apa sih gitu. Karena kembali, nah kalau untuk pemain pemula seperti ini, kita mau bikin punchline yang lucu tapi mimiknya biasa bahkan terlihat kaku, ya nggak akan terlihat lucu seperti itu. Mana Mas orangnya aja mukanya ngejengkel semua. Bahkan saya juga sering bilang sama Mas Andri, Mas Iman kan, nulislah cerita seperti itu, berani menulis cerita. Karena kalau cuman ide saja yang ada di kepala ya percuma gitu. Setiap saya tanya, ada sih cerita gitu kan, angan-angan. Tapi ya angan-angan, selama kita punya angan-angan tidak berani untuk mewujudkan, menampilkan, ya sama saja bohong. Karena kalau saya sendiri orang yang tidak peduli gitu, orang mau berkomentar apa tentang saya, terus apa hasil karya saya gitu. Karena menurut saya sendiri, karena saya orang seni ya, karya itu tidak ada yang jelek gitu. Karya itu tidak ada yang jelek, karena setiap karya itu pasti mempunyai latar belakang gitu, dan tidak gampang jadi orang seni, tidak gampang. Untuk anak-anak muda nih, kalau kayak saya, Mas Andri ini kan sudah berkeluarga, bahkan Mas Andri ini sudah jadi bapak-bapak, kalau saya baru jadi bapak ya. Berkaryalah gitu, berkaryalah, jangan takut untuk dibully orang, karena kita diam pun pasti ada yang nggak suka, kita bicara apalagi kan, seperti itu. Sip. Teman-teman semua. Untuk editingnya sendiri Pak gimana itu? Editing Iya. Editing ya Mas Adri tahu sendirilah gimana sih gitu kan editing. Jadi kesulitan yang kedua setelah kita pengambilan gambar, yang kalau saya bilang tadi ya, menulis naskah ini tidak sulit. Yang sulit tadi pengambilan gambar, karena kameranya 1 dan tim kita terbatas ya. Tim kita kan tadinya cuma 3 orang gitu kan. Nah, untuk pengeditan sendiri ya kembali lagi Mas Adri ngerasain kan, karena kita menggunakan audio suaranya itu lewat rekaman HP yang harus dubbing dulu, kita satuin dulu, nyari pasnya kan, seperti itu. Terus yang kedua, kita motong yang salah-salah, terus kita ngasih musik yang film-film kemarin yang krok-krok, nah gitu. Itu kita nyari momennya juga itu susah. Jadi di editing juga proses akhirnya itu yang lumayan sih, yang lumayan membutuhkan waktu berhari-hari. Sebenarnya kalau kita
fokus di situ, nggak butuh waktu berhari-hari sih ya Mas Andri ya. Ya kembali lagi karena kita semua Nah. sama siswa. Bukan semua, kalau saya pengangguran. Sukses. Apalagi? Apalagi Nah, untuk nama sendiri sebenarnya itu nama spontan gitu. Nama spontan dalam artian seperti ini karena saya pernah bercerita sama Mas Iman sama Mas Andri kan di sini banyak pemuda itu yang hanya melakukan hal-hal yang negatif daripada hal-hal yang positif seperti itu. Ibaratnya saya Mas Andri walaupun sudah berumur ya, sudah menjadi bapak, itu pengen loh jadi motor atau motivator untuk penyemangat anak-anak untuk berkarya, anak-anak muda ini. Maksudnya tidak ada batasan untuk kita itu berkreasi selagi kita mau. Intinya mau saja, tidak usah pedulikan. Karena saya bilang sama Mas Andri sama Mas Iman, tidak ada yang nonton pun tidak apa-apa. Kita yo hidup-hidup, bahasa Jawa nih, hidup-hidup tuh nyimpan video kita, karya kita di YouTube. Karena kalau kita simpan di HP, kan memori itu penuh. Jadi kalau di YouTube itu mau berapapun ya kita simpan. Itulah tujuan kami yang ada. Alhamdulillah ketika kita upload pertama itu respon teman-teman baik gitu dan banyak yang mendukung, makanya kita lanjutkan. Nah, untuk Doker sendiri, Doker itu kita ambil dari nama kampung kita. Nah, kenapa Doker Film Project? Kok jenenge keren temen, ora sesuai karo ngomongnya. Gak sesuai karo wong-wong ya ora apa-apa lah. Ngono kan jeneng, tapi insya Allah nama itu bagus sih gitu. Buat bapak pemain baru yang inisial P, ini nggak kita liatin gambarnya ya, kita cuma pengen dengar suaranya. Jadi pertama main film pendek itu gimana sih Mas rasanya? Yang agak kuat ya, nggak usah grogi gitu. Pegang-pegangnya. Grogi, gemeteran, Nah, terus ya malu pokoknya. kan nggak ada orang, cuma kita orang, kita lo teman. Malu dari Ya gimana, nggak pernah masuk apa? di HP, Itu di HP nggak cukup. maksudnya di kamera. Apalan sampai berapa hari Mas kemarin? 1 jam. Satu jam tapi lebihnya banyak. 1 jam lebih 1 hari. Ya itu maksudnya. Susah teman-teman di depan kamera itu gitu. Jadi makanya saya selalu mengapresiasi kawan-kawan ya, walaupun apapun hasilnya, yang penting kita mau dan berani dulu menentukan apa sih keahlian kita itu, apa kemampuan kita. Karena kembali lagi, untuk di depan kamera sendiri itu adalah hal yang tidak gampang. Mas Bahkan pemain baru kita ini yang inisialnya Mas P. ini tangannya gemeter, bibirnya gemeter. Kalau udah tag ya bisa ngekat sendiri. Ya boleh dicoba lah, kalau semuanya masa iya nggak gampang ya, silahkan dicoba gitu untuk berkreasi. Kalau saya sendiri, karena saya juga konten kreator ya, saya punya channel YouTube sendiri, saya selalu mengapresiasi siapapun yang membuat karya, apapun karya itu hasilnya gitu. Tapi ya kembali lagi, itu kembali ke pribadi kalian masing-masing. Bagi yang suka mencaci ya silakan caci sesuka hati. Untuk teman-teman semua mohon dukungannya, kritik dan saran itu pasti kami harapkan untuk membangun kami lebih baik lagi, dan mudah-mudahan kami bisa lebih sering lagi upload video gitu, karena ya keterbatasan waktu kami, Pejabatnya. banyak pejabatnya nggak jelas. Ya pokoknya dukungan, saran, kritik itu kami harapkan, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Komen apapun monggo silahkan, makanya kami buka komen tuh, komen silahkan komen, terserah. Komenmu adalah semangatku. Komenmu adalah semangatmu, semangatku gitu. Boleh ditutup Mas Giman. Ya cukup segini aja. Ya saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.